Halo guys, jumpa lagi di channelnya Banget Oke. Di video kali ini guys, hari ini aku Aroma Sandebulan. Jamaah Soringin ya, ini jamaah Soringin dua ya, lagi mengambil pengajian hari tablik akbar ini guys. Dari Santri Nasional PJNI Taiwan seluruh Taiwan. Kemudian yang terhormat Ketua PCI NU seluruh ranting seluruh Taiwan, keluarga besar PCI NU Taiwan dan santri. Jamaah uang ya, sorry yang kami hormati Bapak Zandi Asikap yang jauh-jauh datang dari Brunei Darussalam. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu hadirin seluruh warga negara Indonesia, pekerja migran Indonesia. Ini kebetulan guys hari Minggu jadi rame. Indonesia yang ada di seluruh Taiwan. Pertama-tama tentunya kami mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bertemu kembali di tempat ini. Beberapa hal terkait dengan pelaksanaan. Masih ingat ini kegiatan yang keberapa? Ketiga ya, tadi sudah dijelaskan. Tentunya kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan Hari Santri Nasional yang jatuh pada setiap tahunnya tanggal 22 Oktober. Tentunya ini momen yang sangat penting untuk memperkenalkan termasuk budaya dan siar agama Islam ya, termasuk di Taiwan. Tentunya izinkan kami mewakili pimpinan kami di Jakarta dari BP2 ini menyampaikan beberapa hal terkait dengan substansi atau hal-hal penting yang perlu kita ingat selalu dalam pelaksanaan Hari Santri Nasional ini. Yang pertama tentunya Hari Santri Nasional ini diperingati untuk mengambil teladan para ulama dan para kiai dalam membela dan mempertahankan NKRI. Yang kedua, Hari Santri ini menjadi bukti bahwa peran umat Islam, utamanya kiai dan ulama, sangat besar dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, sebagai kaum mayoritas, umat Muslim harus menjadi teladan dalam memberikan pengayoman, teladan dalam mengedepankan toleransi, dan teladan dalam menjaga persatuan bangsa dan kerukunan umat. Yang keempat, perlu menjadi perhatian juga ini, pemilu sudah dekat ya, akan banyak nanti informasi ya untuk tujuan politik yang sengaja untuk memecah kerukunan umat dan membela persatuan bangsa melalui berita hoaks, sara, adu domba, dan berita provokatif lainnya. Nah, pada momen inilah waktunya kita umat Muslim untuk selalu menguatkan barisan, menguatkan solidaritas, dan menguatkan soliditas di antara kita sesama umat Islam. Kemudian pesan yang terakhir kepada saudara-saudara, teman-teman pekerja migran Indonesia khususnya, kabarkan dan sebarkan nilai-nilai kebaikan Islam, Islam yang teduh, Islam yang damai, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang memberi rahmat bagi kita semua. Kemudian selanjutnya kami juga terkait dengan pekerja migran ada beberapa hal himbauan penting ya, pesan-pesan ketenaga kerjaan yang sekiranya bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Yang pertama, akhir-akhir ini kami khususnya penanganan pengaduan banyak sekali mendapatkan pengaduan tertipu ya. Mungkin tadi sudah disampaikan juga pada sebelumnya, hampir tiap hari kami mendapatkan laporan bahwa teman-teman sudah tertipu. Modusnya adalah biasanya mulai dari perkenalan di Facebook, kemudian berlanjut di WhatsApp, kemudian akan terjadi hubungan bilateral, kenesraan atau cinta pada percintaan begitu. Ini namanya love scamming. Ini hampir terjadi tiap hari. Kemudian biasanya akan diperas. Biasanya karena sudah akrab barangkali si pihak pelaku meminta foto. Nah, dari foto itu biasanya sudah menjadi cara untuk memeras. Biasanya dimintai duit seperti itu. Kalau tidak dikasih duit, nanti akan disebarkan foto-fotonya seperti itu. Jadi barangkali saya
kami mengingatkan jangan sampai ada kejadian lagi. Ya, jangan sampai uang yang telah dikumpul bertahun-tahun habis untuk dikirim ke rekening penipu. Bulan yang lalu kami menerima laporan 50 juta sudah terkirim ke penipu itu. Ini tentunya sangat sulit untuk mencari pelakunya ini ya, karena dia berada di wilayah bukan di Taiwan. Kalau di Taiwan bisa dilaporkan di kepolisian Taiwan, tapi itu di BAP juga ya, nggak mudah juga. Yang bisa dilakukan adalah memblokir rekening pelaku, itu sangat mudah, tinggal melapor ke polisi. Kemudian yang lainnya juga adalah jangan meminjamkan identitas. Ada paspor yang digadai, ada ARC yang digadai. Setelah digadai baru melapor ke kami, tolong dikembalikan, karena kan kami susah untuk mencarinya. Ini identitas tolong dijaga, disimpan baik-baik, jangan sampai disalahgunakan. Kemudian yang ketiga adalah ada juga yang lagi proses mencari majikan, jangan sampai tertipu juga. Mekanisme untuk mencari majikan sudah ada, yaitu di bursa kerja, bisa dibantu majikan atau melalui agensinya. Jadi jangan tertipu juga ya, yang lagi cari majikan ini jangan sampai tertipu. Kemudian yang ketiga, perpanjangan kontrak, yang sudah perpanjangan kontrak maupun yang PTM, jangan lupa melapor ke perwakilan. Itu untuk apa? Agar diperbaharui lagi datanya. Artinya di Taiwan terdata, di pemerintah Taiwan terdata, di Indonesia juga di NKRI sebagai warga negara yang baik, agar melaporkan diri lagi, agar diperbaharui datanya, didata ulang majikannya siapa, tempat kerjanya di mana, mungkin yang tadinya di Taipei udah pindah di Taichung, seperti itu. Jadi kita untuk memberikan perlindungan pertama harus ada datanya dulu. Kalau nggak ada datanya kami akan kesulitan untuk melacaknya bila ada permasalahan. Kemudian yang kelima adalah PTM yang di Indonesia, yang udah pulang di Indonesia sekarang bisa PTM, tapi baru berlaku untuk formal ya. Yang udah di Indonesia bisa kembali lagi ke Taiwan, jadi tanpa dibebankan biaya lagi, jadi majikan semuanya yang bayar. Syaratnya adalah majikannya harus mau dulu, maunya diwujudkan dalam bentuk komitmen majikan memberikan surat izin atau surat panggilan. Itu yang pertama, dan caranya sangat gampang, kurang lebih membutuhkan sekitar 3 minggu sudah bisa berangkat lagi ke Taiwan, tidak perlu lewat agen, tidak perlu lewat P3MI, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ke-6 barangkali bisa disampaikan juga ada lowongan baru, lowongan pertanian. Bidang pertanian telah dibuka. Ini bidang pertanian ada 4 jabatan yang telah dibuka. Insya Allah nanti membantu saudara-saudara kita yang ingin berniat dan bekerja di Taiwan. Ada jurusan pertanian, jurusan tambak atau aquacultur, kehutanan, dan peternakan. Ini jabatan baru yang sudah kita buka sejak 6 Oktober kemarin. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa tahun depan akan ada kenaikan upah bagi pekerja migran untuk sektor formal. Ya, sudah diumumkan juga kemarin. Naiknya menjadi 27.400-an. Bisa dicek ya. Ini untuk formal, sedangkan informal ini informal karena ini menunggu keputusan bilateral antara Indonesia dan Taiwan. Mohon doanya, ya seperti itu. Karena kemarin juga tahun lalu baru naik dari 17 menjadi 20. Tentu memang tidak mudah, tapi paling tidak kita sudah berdoa dulu untuk memuluskan rencana kenaikan selanjutnya ya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah semoga kita selalu berdoa, semoga kita selalu dalam perlindungan terbaik selama kita di Taiwan. Ya, itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, cukupkan video dari saya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim.